Come on everybody, clap your hands. We believe in you. Semuanya, welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kami mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan setiap iman kita dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Hat-Trick Alpha Omega Church adalah tempatnya anak-anak muda yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan ataupun keluarga yang merasa tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Hat-Trick AOC ini kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik secara online maupun onsite. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati
apa yang sedang berlangsung. Atau bilang yes, wow, atau amin saat pembicara mengatakan sesuatu yang positif atau memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lainnya dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ini beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya setiap hari Minggu, 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftarkan link yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Informasi ibadah bisa dikontak di PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link kepada teman-teman lainnya supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, Instagram Son of Praise Official, dan juga YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening di bawah ini. Itu saja informasi yang aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hi everyone. Hey, good to see you guys again and happy Sunday. Welcome to AOC Teens Online Service with me, Pastor Elijah Sutopo. So today I'm going to talk to you about Jesus versus religion. I have a question for you. If you are thirsty, kalau kamu lagi haus, ya, kemudian orang bawain kamu botol air tanpa air, kira-kira apa yang kamu rasain? Mengurangin rasa haus nggak botol airnya, bukan airnya? Pasti kan kita marah banget kan, kayak ngece banget gitu. Ngapain sih? Waktu kita haus, yang diperlukan adalah airnya, bukan botol air saja. Same thing in our life, guys. When our soul is thirsty, you know what? Only Jesus can fill you, not the religion. When our soul is thirsty, it's Jesus the living water, not religion, that can fill our life. What? Sebagian kalian kayak, isn't it Jesus is religion? No. Perhatikan gini, listen. Semua agama sama. Agama itu tentang manusia cari Tuhan. Tapi Yesus beda. Karena dia Tuhan yang cari kita manusia. Demikian juga gini, if you grow up in a Christian family, listen to this. Pelayanan tidak menyelamatkan kita. Tapi karena kita sudah diselamatkan, makanya kita melayani Tuhan Yesus. Tapi banyak orang kebalik, termasuk anak-anak orang Kristen. Yang dikejar panggungnya dulu, pelayanannya dulu, jadi kecewa, sakit hati, nggak dapat kesempatan, marah-marah. Karena dia lebih kejar panggungnya daripada kejar Yesusnya. Nah, sama halnya, if you've been Christians, listen to this. Kebaikan saja tidak menyelamatkan. Tapi justru karena Yesus menyelamatkan kita, kita bisa menghasilkan kebaikan. Sama halnya, talents kita tidak menyelamatkan kita. Tapi karena Yesus menyelamatkan kita, makanya kita dimampukan menggunakan talenta kita untuk Yesus. Tapi kebanyakan kita semua rata-rata kejar talentnya, nggak kejar Yesusnya. Makanya kita bisa hebat dalam talent, tapi hati kita kosong terus. Identitas kita rusak terus. Jiwa kita kosong terus, nggak terisi. Nah, sehingga pertanyaannya gini. How can I know if I grew in Jesus? Karena what we need is Jesus. Nah, kita lihat yang pertama adalah gini. People mistaken growing in Jesus versus religious activity. Banyak orang itu salah antara bertumbuh di Yesusnya atau bertumbuh di kegiatan agamanya. Let me tell you, listen. Spiritual growth has nothing to do with our position in Christ. Karena apa? Jadi Kristen, jadi anak Tuhan tuh langsung seketika. Waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengaku dengan mulut kita, boom. Di momen itu,
posisi kita jadi anak-anak Allah. But listen, doesn't mean we are growing already in Jesus. It takes process. Mau dimuridkan, mau belajar, mau membuka diri, mau diarahkan sama Tuhan. So, just because you receive Jesus doesn't mean you grow in Jesus. Nah, yang kedua, yang people sering mistaken adalah gini. Spiritual growth has nothing to do with God's love. What does that mean? Artinya gini, cinta Tuhan itu absolut. Cinta Tuhan itu mutlak. He loves us no matter what. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah cintanya kita ini loh, yang gak konsisten, yang berubah-ubah, yang gak makin mature. So, Tuhan cinta kita pasti. Tapi, bukan jaminan kita cinta Tuhan. Right? Tuhan cinta kita pasti. Tapi belum jaminan kita ini bertumbuh in His love and also to love Him more. Nah, berikutnya yang sering orang mistaken adalah gini. Spiritual growth is not about time. Pertumbuhan rohani itu bukan soal berapa lama kita Kristen atau enggaknya. Ada orang yang bilang saya udah 50 tahun Kristen. Juga nggak garansi dia bertumbuh secara rohani loh. Nggak garansi dia bertumbuh ke arah Yesusnya. Tapi ada orang yang baru terima Yesus, suddenly he's just growing. She's just growing. Kok bisa gitu? Karena sekali lagi bukan tentang lama atau pendeknya urusan kita ikut Yesus. Gitu. Nah, berikutnya yang sering menjadi mistiknya orang-orang adalah spiritual growth is not about accumulated knowledge. Pertumbuhan rohani bukan cuma soal tumpukan banyaknya pengetahuan kita gitu. Belajar bagus ya. Tapi belum tentu kita bertumbuh kalau kita tidak melakukannya. Kita bisa ngerti doktrin kasih, tapi belum tentu kita bertumbuh kalau kita tidak benar-benar mempraktekkan kasih. Gitu. Tiap jam kita bisa nonton YouTube A, pembicara B, pembicara C, tapi belum jaminan kita tumbuh in Jesus-nya. Kita tumbuh in liking the speech, belum tentu kita tumbuh in Jesus-nya. Kita tumbuh our mind being entertained, tapi belum tentu kita tumbuh ke arah Yesusnya. So kita bisa dengar pembicara terkenal, pembicara viral, anything. Tapi itu doesn't guarantee we grow in Jesus. Nah, berikutnya yang orang sering mistaken adalah spiritual growth has nothing to do with activity. Pertumbuhan rohani itu tidak ada hubungannya dengan kesibukan. Oh, kalau aku makin sibuk sama Tuhan berarti aku makin rohani. Enggak juga. Contoh, orang Farisi sibuk dengan hal keagamaan. Tapi dia tidak bertumbuh di dalam Yesusnya. Sedih banget loh. Sedih banget saat orang mau tumbuh, tapi mau tumbuh apa? Di pelayanan. Bukan tumbuh di Yesusnya. Akhirnya apa? Kejar-kejaran cari panggung, ya, marah kalau nggak dapat panggung. Karena mereka mau tumbuh di pelayanannya, bukan tumbuh in Jesusnya. Nah, sedih orang tumbuh ke gereja dan kita pikirnya gini, kalau orang ke gereja itu pasti Kristen. Padahal nggak semua orang ke gereja itu cinta Tuhan, benar nggak sih? So you can grow in the church, orang seperti saya bisa tumbuh di gereja. Tapi nggak jaminan we grow in Jesus. Ini yang perlu kita pikirin banget. Nah, yang berikutnya adalah gini, spiritual growth has nothing to do with prosperity or poverty. Ada orang yang berpikir kalau makin kaya berarti dia udah bertumbuh rohani. Enggak juga. Ada orang yang berpikir kalau dia makin miskin, hidup mengenaskan, hidup melaratin gitu, wah berarti dia rohani. Enggak juga. Sorry ngomong, banyak orang yang hidupnya mungkin begitu melarat and they don't know Jesus, nggak kenal Yesus. Ada orang yang duitnya banyak banget dan mereka juga nggak ngalamin Yesus. So itu bukan jaminannya. Sehingga gini, mungkin pertanyaan kita, how do I know if I grow in Jesus? Ini yang kedua. Tandanya we grow in Jesus adalah gini, Yesus sendiri yang bilang. Lukas 16 ayat yang ke-24. Kita baca ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut
aku. So from the statement of Jesus, kita bisa belajar gini. Apa sih tandanya we grow in Jesus? Bukan kita bertumbuh in ministry, bukan kita bertumbuh di panggungnya gereja, bukan kita bertumbuh di kegiatannya aja. Tapi grow in Jesus-nya. Apa tandanya? Satu kalimat ini. Pertumbuhan rohani kita bisa dilihat dari level iman dan kemauan kita untuk memikul salib. In English bilangnya gini, our spiritual growth can be seen by the level of your faith and willingness to carry the cross. The questions, are you still willing to carry the cross? Deny yourself every day. Thanks God kalau pelayanan udah gede. Pertanyaannya, are we still willing to carry the cross? Thanks God kalau Tuhan buat kita sukses secara materi. Pertanyaannya, are we still willing to carry the cross? Thanks God kalau Tuhan bikin kita viral, famous. Pertanyaannya, are we still willing to carry the cross? Karena that's the sign of our spiritual growth in Jesus. Banyak orang udah mau bertumbuh di pelayanannya, kejar di panggungnya, tapi udah nggak tumbuh lagi di Yesusnya. Makanya dia harus ya saling menjatuhkan, saling menjelekkan, fitnah. And that's the reality. Banyak orang mau grow in talents-nya, in skill-nya. Tapi nggak grow in Jesus-nya. Makanya apa? Ya harus saling put everyone's down. Saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Dan lain sebagainya. Karena apa? Not growing in Jesus-nya. So, no, doesn't matter how big Tuhan bawa kita ya. The questions hari ini, are you still willing to deny yourself and carry the cross? Nggak peduli berapa gede Tuhan udah bawa kita. Yang Yesus mau adalah gini. Are you still willing to carry the cross and deny our ego and ourselves? Karena tandanya adalah gini. Pertumbuhan rohani kita bisa dilihat dari level iman dan kemauan kita untuk pikul salib. Sehingga apa sih aplikasinya? Apa yang bisa kita lakuin untuk pikul salib dan menyangkal diri? Simpel aja kita masuk ke aplikasi kita. Yang pertama, orang mau pikul salib menyangkal diri adalah apa? Mau diajar. Saya punya anak umur 6, namanya Jade. Kadang kalau dikasih tahu gitu, one day for her birthday present, Cece Sali yang sering khotbah juga kasih dia nail art. Nah, waktu ditanya, Jade mau yang long apa yang short? Dia mintanya yang long. Nah, sebagai parent, sebagai orang dewasa kita kasih tahu, kalau long tuh susah loh. Mau pegang botol susah, mau makan susah, mau bersihin muka susah, dan lain sebagainya. Tapi karena dia ngotot aja nggak mau diajar, dia minta yang long. Ya udah, dapat yang long. Mau makan susah, mau bersihin keringetnya dia susah, bahkan kukunya sempat kegencet. Wah, dia bilang, I hate long nails. Akhirnya gitu. Sama loh, kita sering kali mah Tuhan kayak gitu. Alkitab ngajar kita, kita bandel. Alkitab mah kuno. Alkitab mah mana ngerti untuk hari zaman sekarang gitu. Bahkan kalau bisa kita lebih menggurui Tuhan, bener nggak? Makanya banyak orang Kristen gitu, Tuhan tuh harusnya, Tuhan tuh mustinya, Tuhan tuh seharusnya gitu. Kita yang ngajarin Tuhan daripada Tuhan ngajarin kita. Tapi mau pikul salib menyangkal diri, ego kita adalah ini. Mau diajar oleh firman. Bahkan bukan cuma diajar, menjadi pelaku firman. Nah, yang kedua nih tandanya kita pikul salib menyangkal diri adalah apa ini? Terus punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Setiap hari kita bisa rasa lapar, benar nggak sih? Dan kalau lapar, what do? You eat, as simple as that. Kadang kalau udah kelaparan yang nggak sehat-sehat pun udah, yang penting enak kita makanin semuanya. Bahkan bikin sakit tenggorokan dan lain sebagainya, doesn't matter. Kita pokoknya makan gitu. Nah, food itu kan sesuatu yang kelihatan mata. Nah, Tuhan kan nggak kelihatan. Tapi waktu kita mau menyangkal diri, menyangkal ego, pikul salib. Termasuk gini, kita itu meresponi rasa lapar dan haus kita. Akan apa? Akan hadirat Tuhan.
kebenaran Tuhan, pribadi Tuhan. Makanya Yesus bilang apa gini, berbahagialah kamu yang miskin. Kamu yang punya kerajaan Allah. Miskin ini apa? Ini bukan bicara kayak miskin duit, bukan. Tapi orang miskin tuh gambarannya gini, lapar terus dia. Haus terus dia. Sama, berbahagialah kita itu yang lapar dan haus akan apa? Tuhan. Kita ini yang empunya kerajaan sorga. So orang yang menyangkal diri pikul salib adalah orang yang gini. God, I want more of you. God, I want more of you. I want more of your promises in your words. I want more of your presence. Ya, nggak ada yang lain yang bisa puasin kita kecuali apa? Tuhan sendiri. Nah, tanda berikutnya gimana kita bisa lapar dan haus? Tanda berikutnya bagaimana kita bisa mikul salib, menyangkal diri. Yang ketiga adalah terlibat memperbesar kerajaan Allah. Karena tanpa kita sadarin seringkali kita ini memikirkan diri kita aja. Kita punya kerajaan yang namanya ego. A little kingdom in our heart, it's called ego. Nah, seringkali kita cuma mau apa? Gedein ego kita, apa yang kita dapat, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan. Benar nggak sih? Tapi bicara pikul salib itu apa? Justru mematikan ego kita. Dialihkan keinginan dan ego kita untuk apa? Keinginan Tuhan. Bukan hanya kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Bukan jalanku Tuhan, tapi jalanmu yang terjadi. Bukan caraku Tuhan, tapi caramu yang terjadi. Bukan cuma memperlebar diriku Tuhan, tapi kerajaan sorga. So itu yang ketiga yang bisa kita lakukan ya. Yang keempat adalah gini, orang yang pikul salib menyangkal diri apa? Dia berkorban buat Tuhan. Semakin besar rasa kita ingin berkorban bagi Tuhan, perhatikan gini. Semakin baik kita dalam pikul salib. Tapi bukan based on our doing, bukan. Bukan based on our sacrifice, bukan. Kita berkorban karena apa? Yesus lebih dulu berkorban buat kita. Dan karena Yesus berkorban buat kita, mati buat kita, menyerahkan darahnya, bukan cuma 10%-nya. Segenap hatinya, segenap hidupnya dia curahkan buat kita, membuat kita gini. Aku juga kepingin berkorban buat Tuhan. Di Alkitab kita ada banyak macam korbannya di perjanjian lama. What's the purpose? Why? Sebagian kita tanya. Tujuannya apa? Melatih ini loh. Mematikan ego kita. Mengosongkan diri kita. Dan menghormati Tuhan yang udah berkorban buat kita lebih dulu. So in the end of this message, kalau kita haus, ya, kita mau airnya atau kita mau botol airnya. When our soul is thirsty, jiwa kita haus, biarkan Yesus, the living water, itu yang menjadi jawaban kehidupan kita. Kenapa orang berbuat ini itu yang negatif, cari penerimaan, cari pengakuan di why? Karena dia nggak pernah izinkan Yesus the living water itu memuaskan jiwanya. Oh, ke gereja, aktivitas rohani dan lain sebagainya, it's like the bottle of the water. Tapi let Jesus the living water, itu yang memuaskan diri kita. Dan sekali lagi tandanya orang bertumbuh adalah ini. Our spiritual growth can be seen by the level of faith and willingness to carry the cross. Are you still willing to carry the cross today? Pelayanan gak nyelamatin kita, tapi karena kita udah diselamatkan, kita mau melayani Tuhan. Jangan sampai kita berebut di pelayanannya, di panggungnya, tapi kita gak berebut apa? Pikul salib dan menyangkal diri. Banyak orang kejar panggung, kecewa, sakit hati, harus jatuhin yang satu dengan yang lainnya. Karena apa? Dia udah tidak lagi kejar pikul salib dan menyangkal diri. Sama halnya, kebaikan gak nyelamatin kita. Tapi karena kita diselamatkan Yesus, kita bisa menghasilkan buah-buah kebaikan. Sama halnya, talents tidak menyelamatkan kita. Tapi karena Yesus mati buat kita, dia kasih kita karunia, termasuk talenta. Dan kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. So jangan berebut di talentnya aja. Tapi berebut apa? Pikul salib, menyangkal diri.
Banyak orang, aku kepingin kesempatan ini, grow in talent, kesempatan semua. Opportunity. Sampai kita lupa apa? Offering our life. Menyangkal diri, pikul salib. Itu kita lewatkan. So, focus on Jesus more. Grow in Jesus. Tandanya apa? Pikul salib, sangkal diri. God bless you.